Kembali bersama kami, saudara. Fenomena fotografer di ruang publik saat masyarakat berolahraga disentil oleh Kementerian Komunikasi dan Digital karena berkaitan dengan perlindungan data pribadi. Merespons hal itu, para fotografer yang kerap berada di ruang publik menyebut mereka terbiasa PK membaca sinyal warga yang tidak mau didokumentasikan. Fotografer memahami ada aturan perlindungan data pribadi. Namun mereka menyebut aplikasi jual beli foto yang berbasis kecerdasan buatan dengan pengenalan wajah ini hanya bisa diakses pengguna pribadi sehingga dianggap aman. Namun jika pemerintah memutuskan melarang fotografer di ruang publik, maka tidak ada pilihan lain selain patuh pada aturan itu. Sebenarnya nggak ada efek ya, kalau menurut saya. Kenapa? Karena sebenarnya satu, perlindungan data pribadi kita harus lihat dulu nih dari sisi yang mana. Kalau pesepeda kan dia lewat-lewat doang, pakai kacamata, pakai helm. Nah, mau ngambil mukanya aja kadang-kadang kita nggak tahu gitu loh. Kita sebagai fotografer aja, kalau mereka udah copot helm, copot kacamata, kadang-kadang nggak ngeh, oh kalau itu orangnya gitu kan. Seperti itu. Jadi kalau menurut saya, satu, itu tidak begitu pengaruh. Lalu seandainya di-upload di platform, berbeda dengan misalkan contoh kebocoran data KTP yang sampai sekarang saya diteleponin lah, orang harus dari pajak, dari kemarin sempat ada dari kecamatan harus update data dan yang lain-lain. Nah, justru saya lebih concern ke sana. Sebetulnya saya aware, saya tahu itu juga gitu. Cuman ya itu kan kami punya etika juga ya. Maksudnya kita tahu sebagai fotografer etika tidak boleh foto seperti apa, orang-orang yang sedang apa, terus sebetulnya kita mengerti, cuman emang karena udah kebanyakan orang di sini justru malah yang pelari-pelari justru butuh pengen foto gitu loh. Jadi ya itu yang tadi saya bilang, kalau misalnya dia kelihatan senyum, dia kelihatan siap untuk difoto, dia ya kita ambil gitu loh, kita foto gitu. Karena fotografer jadi banyak banget ngejamur kan, terus jadi seperti mengganggu perjalanan, akhirnya seperti mengganggu kenyamanan juga. Yang lari pasti nggak nyaman dong diliatin banyak orang, difotoin banyak orang kan, sebetulnya gitu ya. Cuman kalau ngomongin solusi ya lebih ke etika aja ya, jadi. Iya, kita harus jaga etika. Semua fotografer tuh harusnya sadar kita jangan terlalu mengganggu lah, jangan terlalu mengganggu orang. Jadi kayak misalnya saya pasti cari tempat yang tidak mengganggu alur ya, yang pasti, terus tidak terlalu expose. Misalnya kayak saya di balik tiang ini gitu kan, mudah-mudahan kan nggak terlalu mengganggu gitu. Asal jangan di tengah-tengah dan jangan menghalangi malah gitu ya. Sejumlah warga merespons fenomena fotografer di ruang publik. Di satu pihak ada yang bilang peran fotografer membuat mereka bersemangat untuk berolahraga, tapi di sisi lain ada juga yang menyadari pentingnya perlindungan data pribadi, namun tetap memilih bijak menggunakan media sosial. Was-was ada, tinggal kita aja yang memanage media sosial kita. Pada saat kita main media sosial, sebenarnya kita kan udah tahu ya resiko apa yang akan kita tanggung kalau kita udah main medsos. Karena di banyak aplikasi yang kita upload wajah kita gitu. Bukan was-was tuh ada ya gitu. Tapi kan balik lagi tadi yang udah saya jelaskan, bahwa pada saat kita udah bermain media sosial, kita udah tahu nih dampaknya kan. Juga sih, karena fotonya juga foto bebas, pakaian kita juga pakaian sopan ya. Jadi saya pikir nggak masalah juga istilahnya gitu. Aman-aman aja. Karena juga jarang nge-upload kayaknya. Jadi yang upload paling kita sendiri aja, setelah jajan baru kita upload juga gitu. Emang enaknya jadi kita nggak usah bawa kamera kemana-mana, udah ada tukang foto sendiri gitu. Sebenarnya itu pribadi masing-masing ya sebenarnya ya. Saya pribadi juga nggak bisa maksain, lo jangan kayak gitu sih, enggak sih sebenarnya. Jadi sebenarnya itu sih pilihan masing-masing sih gitu. Tapi kalau misalnya aku sih enggak kayak gitu. Pasti sih, tapi enggak terlalu besar sih gitu. Pasti ada sih kekhawatiran, apalagi pernah bocor itu kan data juga. Jadi pasti khawatir ada, tapi sedikit sih. Kementerian Komunikasi dan Digital mengakui belum ada kebijakan terkait potensi penyalahgunaan data pribadi lewat teknologi kecerdasan buatan dalam platform jual beli foto yang digunakan para fotografer di ruang publik. Komdigi melalui Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Bonifasius Wahyu Pujianto, menyebut akan membahas hal itu lebih lanjut. Kami bahas dulu ya, karena itu masih belum ada kebijakan yang ditentukan oleh pimpinan. Tapi kami memang mendengar hal tersebut, nanti mudah-mudahan akan ada respon lebih lanjut ya. Pertanyaannya, apakah
keberadaan fotografer di ruang publik ini dikategorikan sebagai pelanggaran privasi digital. Lalu bagaimana batas antara karya seni dan pelanggaran data pribadi? Kami diskusikan ini bersama Pratama Persada, Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber, CISREC. Mas Tama, apa kabar? Baik, Mas Rival, selamat sore. Sudah bergabung bersama kami kali ini. Langsung saja kalau begitu melihat fenomena ini, menurut Anda fotografer di ruang publik mengancam atau berpotensi melakukan pelanggaran untuk data pribadi? Ya, di satu sisi sebenarnya ini adalah sektor ekonomi baru ya, bagi para fotografer, dia bisa mendapatkan income tambahan dan lain-lain begitu. Tetapi kita perlu melihat bahwa muka wajah orang itu sebenarnya saat ini juga menjadi aset pribadi yang memang harus dilindungi begitu. Kenapa? Karena begitu banyak teknologi baru yang bisa mengolah wajah kita ini menggunakan deepfake dan lain-lain, sehingga dimanfaatkan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab untuk melakukan kejahatan. Nah, hal inilah yang sebenarnya agak mengkhawatirkan. Kenapa? Karena saat ini banyak sekali modus-modus kejahatan baru yang memanfaatkan teknologi deepfake ini. Dan para fotografer ini, dia mengumpulkan foto, kemudian mengupload ke dalam platform Fotoyu gitu ya. Nah, ketika platform tersebut basisnya kan menggunakan AI ya gitu. Nah, AI itu memang kalau kita lihat mereka melakukan pembelajaran. Muka-muka masyarakat kita ini juga dipakai belajar oleh mereka gitu. Dan karena sistemnya itu juga tidak terlalu major, karena memang ada beberapa kesalahan kadang-kadang gitu ketika melakukan face recognition, ternyata mukanya itu mirip sehingga ada foto orang lain begitu. Sehingga klaim bahwa dibilang aplikasi itu aman juga belum tentu menjamin ya? Nah, masalah aman apa tidak itu kan harus dicek ya Mas ya gitu. Apakah memang benar-benar secure, apakah data yang di dalamnya itu tidak dimanfaatkan oleh orang lain, apakah siapa yang mengaksesnya, di mana servernya, siapa yang bisa ngambil data-data dan lain-lain. Kalau standarnya kan orang ketika dia login ke dalam sistem Fotoyu itu, kemudian dengan face recognition-nya dia akan mendapatkan foto-foto yang sama gitu, yang sesuai dengan profil mukanya begitu ya. Tetapi kan kita nggak tahu itu yang ngelola servernya siapa gitu. Terus foto-fotonya dikemanakan gitu ya. Karena kemarin baru saja terjadi ada beberapa bank di Indonesia dia terkena fraud know your customer ketika uji liveness gitu ya. Kemudian pakai foto orang, nah foto orang ternyata foto orang lain gitu. Karena kebocoran data di negara kita ini sudah terlalu besar, sehingga data KTP bocor, data SIM card bocor, data apapun bocor. Nah, KTP dan foto ini ketika disatukan bisa digunakan untuk melakukan penipuan dan fraud. Kalau dalam konteks fotografer di ruang publik ini, dalam aturan yang ada, terutama dalam Undang-Undang PDP, Mas Tama, wajah seseorang yang terekam kamera di ruang publik itu termasuk data pribadi yang juga wajib dilindungi, atau justru belum tercover di dalam undang-undang yang ada? Itu termasuk dong, muka wajah biometrik itu termasuk dalam data pribadi yang dilindungi di pasal 57 Undang-Undang nomor 27 tahun 2022 begitu. Bahwa muka kita ini adalah privasi, dan saat ini muka masyarakat Indonesia juga, muka kita ini gitu, sekarang juga digunakan untuk melakukan ini kan otorisasi kan gitu. Nah, ini yang sebenarnya agak membahayakan. Mungkin kita nggak sadar, mungkin kita merasa bahwa enaklah kita nggak usah bawa foto, pergi kemana-mana ada yang motoin dan lain-lain, ada platformnya begitu. Tapi di sisi lain, ketika platform tersebut misalkan mengalami kebocoran data dan foto-foto itu semuanya misalkan bocor, nah itu yang akan menjadi malapetaka gitu. Karena apa? Karena fotonya itu kan high resolution gitu. Fotonya itu foto-foto yang memang dibuat oleh fotografer profesional, resolusinya tinggi, dan itu sangat mudah sekali digunakan untuk membuat deepfake dan lain-lain begitu. Tapi kalau melihat fenomena di sosial kita juga sepertinya belum semua juga paham ataupun punya kekhawatiran yang sama bahwa ini ada ketakutan kesalahan atau penggunaan datanya bakal disalahgunakan oleh pihak lain. Menurut Anda itu juga perlu diwaspadai? Gitu. Jadi gini konsepnya, masyarakat kita itu sebenarnya di Indonesia nggak ada yang selamat. Kita ini hanya bisa menjadi korban dan calon korban saja. Tinggal nunggu waktu saja sebenarnya kita menjadi korban. Oleh karena itu kita harus tetap menjadi calon korban dengan cara apa? Waspada, dengan cara apa? Ya tidak melakukan sharing data sembarangan, dan ini gitu kan, ini di luar kesadaran kita nih. Kita kadang-kadang kan olahraga kemudian di foto kita nggak tahu, bisa nggak mau ngambil fotonya gitu, foto kita dikemanakan gitu dan lain-lain gitu. Nah, hal-hal seperti ini yang menurut saya perlu diatur gitu. Jadi harus cari langkah-langkah win-win solution-nya gitu, bagaimana
nanti pola para fotografer ini supaya tidak melanggar aturan. Misalkan ya orang yang mau lari kalau misalkan di tempat publik dia misalnya pakai stiker gitu, ya pakai stiker itu yang boleh difoto. Kalau nggak pakai stiker berarti jangan difoto misalkan kayak gitu gitu. Jadi dari awal mereka sudah menyediakan dirinya untuk difoto karena butuh concern, apa namanya, pengambilan data pribadi itu butuh concern gitu bahwa kita memang mau diambil data kita, biometrik muka kita gitu, yang mungkin nanti bisa kita gunakan untuk kepentingan kita ataupun kepentingan orang lain. Begitu menurut saya, Mas. Jadi harus Sehingga turunan undang-undang PDP ini harus dibuat lebih spesifik lagi, lebih teknis lagi, dan harus ada mengatur soal izin pengambilan foto itu nggak kira-kira? inilah problemnya gitu. Jadi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 itu tentang perlindungan data pribadi ini kan sudah disahkan tanggal 17 Oktober 2022. Dikasih masa retensi, masa implementasi 2 tahun. Jadi 17 Oktober 2024 harusnya sudah terimplementasikan. Tetapi sampai sekarang itu belum ada hilalnya gitu. Belum jelas ini kenapa? Karena Badan Perlindungan Data Pribadi yang diamanahkan di pasal 58 Undang-Undang Nomor 27 ini ternyata juga belum dibentuk oleh Presiden. Udah expired nih 1 tahun nih. Nah kalau badannya itu nggak ada, kemudian aturan turunannya peraturan pemerintah tentang perlindungan data pribadi itu nggak ada, ya sebenarnya juga fine-fine aja. Fotografer mau melanggar data pribadi nggak ada yang nangkepin juga, mau pakai dasar apa? Ketika Komdigi bilang, oh ini melanggar undang-undang, loh, pakai dasar apa? Lembaganya yang menegakkan aturan belum ada, aturan turunan juga belum ada gitu. Tetapi kan apa namanya ini perlu segera diatur gitu ya kan? Karena apa? Karena tidak semua orang itu mau privasinya juga terganggu. Tetapi juga kita nggak bisa juga nutupin ini kan celah bisnis masyarakat gitu. Fotografer-fotografer ini kan juga mereka cari pendapatan gitu ya. Mungkin cari sampingan dan lain-lain begitu. Itu juga harus kita hormati. Nah, kita harus mencari jalan gimana caranya supaya bisnis ini tetap bisa jalan, tetapi privasi masyarakat tidak terganggu. Ya ini tugasnya Komdigi untuk melakukan itu. Makanya udah benar kemarin Pak Alexander itu mau manggil komunitas fotografi ini untuk berbicara kira-kira bagaimana nih langkah-langkah win-win solution supaya mereka tetap berbisnis tapi tidak melanggar aturan perlindungan data pribadi gitu. Tapi ada kekhawatiran juga kalau diatur lagi lebih ketat soal ini malah mengancam kebebasan orang berekspresi membuat karya seni, Mas. Enggak dong, berekspresi itu tidak dengan melanggar privasi orang, salah dong. Orang ngomong kayak gitu, saya bilang Mas Tifal, orang ngomong kayak gitu karena belum jadi korban. Nanti begitu foto mukanya dipakai oleh para penjahat itu untuk nipu orang lain, baru mungkin dia akan ngomong, oh ya ternyata penting ya kita nih tidak sembarangan nge-share muka, memberikan izin orang untuk mengambil foto kita sembarangan dan lain-lain begitu. Ini privasi ini harus dilindungi. Masyarakat itu privasinya perlu dilindungi, kan tidak semua orang juga mereka mau dipublikasikan gitu. Sedangkan platform yang digunakan itu adalah platform publik umum gitu, yang kita juga tidak tahu security-nya seperti apa, pengelolanya siapa, servernya ada di mana. Ketika menggunakan AI, benar-benar AI itu digunakan untuk merecognize mukanya, atau AI itu nanti malah belajar dari foto-foto yang memang diupload dalam platform foto itu tersebut. Nah ini yang harus diperdalam lagi sehingga masyarakat itu tidak selalu menjadi korban. Dan selama aturan turunannya belum keluar, maka dari pihak fotografer bentuk pertanggungjawabannya bagaimana? Apakah harus izin dulu atau gimana baiknya nih, Mas? Ya kalau menurut saya mungkin ada kode-kode tertentu ya. Sebenarnya kan fotografer ini juga mereka sudah mulai tahu gitu. Ketika ada orang yang olahraga kemudian dia bilang no gitu, berarti dia jangan difoto dan lain-lain begitu. Tapi mungkin dibuat aturan etika standar gitu. Misalkan dibuat peraturan lah yang tadi saya bilang. Orang kalau mau olahraga ya udah, yang mau foto udah pakai stiker aja gitu. Berarti kalau pakai stiker boleh difoto. Kalau nggak pakai stiker jangan difoto gitu. Nah nanti kita lihat tuh mungkin pemerintah punya akses ke platform Foto.you, kemudian ketika ada laporan masyarakat bahwa dia ada di dalam aplikasi tersebut padahal dia tidak ingin difoto, nah nanti baru dilakukan penegakan aturan atau penegakan hukum gitu bahwa ternyata harusnya tidak difoto ternyata difoto. Oke. Gitu, Ini jadi Mas. pelajaran baru lagi. Kalau zaman dulu sih sebenarnya kita malah seneng ya di foto-foto gitu ya Mas ya gitu. Kita enak lah nggak usah bawa kamera. Tapi sekarang masalahnya penjahat-penjahat itu Mas. Iya. Mereka itu sangat pinter sekali menggunakan teknologi gitu. Apalagi teknologi deepfake yang saat ini begitu berkembang begitu pesat begitu. Dan platform ini dengan memberikan foto dengan high resolution menjadi idola para penjahat ini untuk ngambil dan melakukan
penipuan. PR baru lagi yang tampaknya harus diperhatikan untuk bersama-sama ini. Mas Pratama, terima kasih sudah berbagi pandangan bersama kami. Selamat malam, Mas. Gaya koboi Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang ceplas-ceplos, belak-belakan dan mengusik sejumlah pihak terus jadi perhatian publik. Kami punya ulasannya sebentar lagi.